Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan membahas mengenai peraturan. Peraturan adalah ketentuan yang harus kita patuhi bersama. Peraturan dilihat dari tingkatannya, yaitu peraturan tingkat pusat dan peraturan tingkat daerah. Sumber hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yaitu hukum tidak tertulis dan hukum yang secara tertulis. Hukum tertulis yaitu jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Berikutnya yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. UUD 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Anak-anak, baiklah Ibu jelaskan tentang peraturan. Nah, sebelumnya Ibu memberi gambaran tentang peraturan yang ada di rumah. Anak-anak tahu kan, setiap rumah, setiap keluarga pasti ada peraturan masing-masing. Barangkali antara keluarga yang satu dengan yang lain memiliki peraturan yang berbeda. Contohnya dalam hal membantu ibu yang bekerja di rumah. Anak-anak tahu kan, misalnya ada anak-anak yang membantu ibu dengan memasak. Ada pula anak-anak yang membantu ibu dengan cara menyapu halaman, mencuci piring, dan ada pula yang membantu ibu di rumah dengan cara mengasuh adiknya. Pada intinya, setiap keluarga memiliki peraturan yang berbeda-beda antara peraturan keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Misalnya lagi dalam menjaga kerapihan di dalam rumah. Menjaga kerapihan di dalam rumah yaitu misalnya merapikan sandal yang ada di rumah, sehabis dipakai harus ditaruh di rak sepatu. Seperti itu kan anak-anak? Ada peraturan yang lain lagi. Misalnya di dalam keluarga ada yang bertugas untuk mengisi bak mandi, atau ada yang sudah tingkatannya lebih remaja, itu ada anak-anak yang bisa menyetrika baju, ya kan? Jadinya peraturan di rumah itu bisa berbeda-beda tergantung dari dari kebijakan seorang ibu, dan juga peraturan yang ada di rumah itu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang ada di rumah. Selanjutnya ada peraturan di sekolah. Peraturan di sekolah seperti anak-anak harus datang tepat waktu dan pulang pas waktunya pulang sekolah, jam sekolah, ya kan? Kemudian ada lagi anak-anak harus menggunakan pakaian seragam. Nah, ada juga peraturan misalnya sedang pandemi, jadi anak-anak di rumah belajarnya karena untuk menjaga kesehatan anak-anak juga, iya kan? Tetapi anak-anak juga harus belajar di rumah, itu peraturannya. Saat anak-anak berada di sekolah, anak-anak juga berada di dalam kelas kan? Nah, di dalam ruangan kelas itu setiap kelas memiliki peraturan yang berbeda
berbeda, misalnya dalam pembagian regu tiket salah satu di antaranya. Jadi ada anak yang mendapatkan giliran untuk melakukan tiket, salah satu di antaranya adalah membersihkan ruangan kelas. Paham anak-anak? Selain peraturan di rumah dan peraturan di sekolah, anak-anak juga harus mengenal ada peraturan yang ada di dalam masyarakat. Peraturan yang ada di dalam masyarakat, anak-anak itu harus ikut serta di dalam menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Salah satu di antaranya kita tidak boleh apa coba anak-anak? Kalau lebaran misalnya nyalain petasan. Termasuk di dalam menjaga ketertiban, anak-anak juga tidak boleh bermain di suatu gang. Misalnya bermain di suatu gang seperti ini. Misalnya main sepak bola di dalam suatu gang, itu kan mengganggu mobil yang mau keluar dan masuk atau kendaraan apapun yang lewat, itu kan mengurangi kenyamanan. Di samping itu, kita juga bisa mengganggu waktu istirahat orang yang ada di gang itu, iya kan? Selain itu, untuk menjaga kebersihan di lingkungan, anak-anak juga berpartisipasi di dalam kerja bakti di dalam suatu masyarakat, misalnya menyapu ataupun membantu kerja bakti seperti mengangkut ranting-ranting dari pohon yang telah ditebang di gang itu. Jadi bergotong royong dalam membuang sampahnya. Itu kan pekerjaan yang bisa anak-anak dilakukan kan? Bisa itu untuk anak-anak. Yang penting jangan sampai terforsir tenaganya. Yang penting lagi anak-anak sudah berpartisipasi di dalam kebersihan lingkungan. Demikian tadi anak-anak, nanti ikuti pembahasan berikutnya yaitu pembahasan yang kedua. Sampai jumpa.